Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon ditunggu sebentar lagi sambil kita tunggu peserta yang akan gabung. Jangan jangan lupa nanti jangan lupa untuk ikuti acara ini sampai terakhir karena nanti di akhir sesi kita ada sesuatu yang akan kita bagikan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai lepas di tengah-tengah. Harus diselesaikan sampai acara selesai gitu ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar lagi, acara kita akan mulai sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak. Izin Pak, Ya Pak saya Sandi. mute dulu atau gimana? Boleh di-mute dulu, boleh. Oke Pak. Apakah boleh putar lagi video Silakan, slide-nya? silakan. Boleh ya Pak Silakan. ya? Oke, makasih Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara pada malam hari ini di Storlogy Impact. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk kita bisa belajar bareng dengan salah satu pembicara kita yang sangat luar biasa, Dr. Sandy Wahyudi. Nanti beliau akan menjelaskan banyak hal tentang apa sih konvensional marketing dan bagaimana apa sih juga digital marketing itu. Jadi nanti kita bisa belajar banyak tentang dua jenis marketing ini yang sudah mulai banyak dilakukan di akhir-akhir ini, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang, lagi banyak dibanding-bandingkan kayak gitu teman-teman. Oke, sebelum saya memulai untuk ke materi utama, izinkan saya untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Ardi, saya dari Storlogy. Mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu Storlogy, jadi kita adalah salah satu dari grup Davinti. Saya akan bagikan screen share saya sebentar. Oke, saya sedikit berikan pengenalan ke teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi kita adalah salah satu perusahaan agensi digital yang berbasis di Surabaya dan Jakarta, teman-teman. Kita telah membantu ratusan bisnis setiap tahun, skala mulai UMKM sampai ke bisnis corporate, mulai dari yang nasional bahkan sampai internasional juga kita sudah bisa bantu. Di mana kami fokus di layanan pengembangan bisnis yang berbasis dengan teknologi, teman-teman. Jadi solusi yang kami tawarkan itu berupa pembuatan website, mobile application, toko online, digital branding, dan segala macam yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kayak gitu. Oke. Dan di Davinti Group ini kita tidak berdiri sendiri, kita ada beberapa sub-brand yang kita pegang, mulai dari Storlogy, Pekku, Higi, Bakso House, dan Picodio. Kayak gitu. Dan mereka punya layanan masing-masing. Kebetulan untuk hari ini kita fokus ke storlogy.com, di mana storlogy.com ini adalah layanan jasa penyedia website toko online, di mana teman-teman bisa mendapatkan toko online dengan tampilan yang profesional, dengan fitur-fitur yang profesional, yang sangat mudah digunakan. Bahkan kalau teman-teman belum tahu gimana caranya membuat toko online sebelumnya, teman-teman ketika menggunakan Storlogy, teman-teman akan sangat terbantu, akan sangat dimudahkan. Dan yang utama juga, secara harga kita sangat terjangkau, teman-teman. Oke. Jadi kami adalah Davinti Group, kami membantu bisnis yang ada di Indonesia untuk terus berkembang melalui kompetensi-kompetensi di bidang teknologi, teman-teman. Oke, sekian sih perkenalan dari saya. Kita akan langsung masuk ke materi utama yang akan dibawakan oleh Pak Sandy Wahyudi. Beliau juga sudah hadir di sini, sudah siap. Mungkin untuk waktu dan tempat, saya langsung persilahkan ke Pak Sandy. Silakan Pak Sandy. Ya, oke Pak, terima kasih pengantarnya. Suara saya jelas Pak Ardi? Sangat jelas Pak Sandy. Sangat jelas ya. Video saya sudah keluar ya, Bapak ya. Keluar. Saya coba izin share screen slide saya kalau gitu ya Pak. Boleh Pak, silakan. Oke, udah keluar Pak? Ya, belum full screen ya? Masih belum full screen. Nggak tahu ini, sebentar saya coba lagi ya. Jadi Bapak Ibu selamat malam ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa sama-sama belajar di forum diskusi ini. Sebentar saya
belum keluar ya slide-nya, Pak. Sebentar saya share lagi ya. Sudah muncul sih, Pak, di sini, Pak. Udah muncul, cuma nggak bisa full screen, Pak. Full screen, ya. Nah, ini sudah full screen. Ini udah ya, oke, thank you, Pak. Baik, maaf ada kendala teknis. Ini yang slide-nya game changer, betul ya, Pak, di slide pertama saya? Betul, Pak. Ya, izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Sandi Wahyudi, biasa dikenal DSW, akun Instagram saya di @dsw_sandiwahyudi. Saya sudah pengalaman di bidang marketing, consultant, innovation consultant, survei pasar, membantu 150 lebih klien multinasional, skala BUMN, kebanyakan korporasi besar untuk survei pasar mereka. 15 tahun ini luar biasa, pengalaman sangat banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Dan kuncinya marketing kalau saya mau berikan sharing ke teman-teman ya, kebetulan Connectpedia ini adalah laboratorium marketingnya konsultan marketing kami. Saya ulangi ya, Connectpedia ini adalah laboratorium marketingnya atau marketing vehicle atau strategi marketingnya jasa konsultan marketing kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami walk the talk, talk the walk and walk the talk gitu ya, kurang lebih ya. Ngomong caranya dan ngelakuin apa yang kami katakan sendiri. Jadi bullshit ya, marketing itu kalau konsultannya bisa ngomong nggak bisa ngelakuin gitu ya, kurang lebih, maaf kasar. Judul barusan Instagram TV kami, barusan SLC Marketing ini, Senin kemarin baru rilis soalnya. Autopilot is bullshit ya, autopilot is bullshit artinya autopilot itu suatu keadaan yang omong kosong. Untuk COVID ini ya teman-teman ya, jadi bukan terus, saya senang teman-teman punya bisnis autopilot karena sistem yang berjalan. Tapi saat ini momen yang dibutuhkan adalah owner ini turun gunung ya, harus kembali memperhatikan tim marketingnya sedemikian perusahaan bisa survive. Kalau autopilot ini keadaan teman-teman semua, pilot masih di dalam pesawat ya. Jadi bukan pilot di luar pesawat terus pesawat di remote control dari jarak jauh. Tapi kondisi autopilot adalah pilot diizinkan tidur, take a nap, tidur siang 20 menit kalau dia traveling 4 jam ya. Surabaya Hong Kong 4 jam, itu mereka si pilot dan co-pilotnya bisa nyalain tombol, dia bisa tidur 20 menit. Karena pasti jenuh ya, ngeliatin awan aja selama 4 jam. Kalau beda kalau saya nyetir 4 jam ke Solo, Semarang, udah sampai traffic banyak pemandangan ya, hutan, lewat tol dan seterusnya kan mata nggak sempet. Nah, pertanyaan saya, autopilot ini keadaan di mana hanya diizinkan waktu keadaan pesawat stabil ya. Pada waktu dia take off dan waktu landing, pesawat tidak boleh dinyalakan mode autopilot. Si pilot harus menyalakan mode manual. Dia harus pegang kendali penuh setir pesawatnya, sedemikian saat momen kritis, waktu take off maupun landing, dan waktu turbulensi hebat, si pilot harus kendalikan pesawatnya. Kalau enggak, malah terseret arus turbulensi dan terseret badai. Dia enggak bisa track jalurnya sesuai yang diplanningkan oleh pilot itu sendiri. Nah, kondisi sekarang, COVID ini menuntut kita mematikan tombol autopilot kita. Ya, bagi teman-teman pengusaha di Nusantara, saya sapa. Saya di Jakarta dan di Surabaya, sama dengan Davinti. Saya kenal baik Pak Kelvin, teman lama saya. Terima kasih kalau sudah diundang. Ini Pak Brian juga, adiknya ya. Di Davinti Group, kami telah bekerja sama sekian lama. Moga kolaborasi ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua yang ada. Saya kira semuanya pebisnis ya, di bidangnya masing-masing. Kalau saya di bidang marketing, teman-teman mungkin di bidang IT, di bidang startup atau mungkin family business. Yang tadi saya katakan bahwa ayo kita jadi game changer di peta kita sendiri. Jadi kita mengubah peta permainan kita sendiri. Jangan menyalakan autopilot, tapi waktunya kita menyalakan tombol manual, mode. Kita turun gunung sebagai leader, kita sebagai pengusaha, ayo amati baik produktivitas karyawan, sedemikian mereka tidak terseret arus. Ya, lupakan SOP, lupakan manajemen. Sekarang kita lakukan strategi survival. Ya, karena by sistem, by SOP biasanya sudah perusahaan autopilot, malah banyak yang gelondong. Banyak perusahaan yang saya bantu, yang sudah baku manajemennya malah nggak karuan, hancur semua. Ya. Tapi perusahaan yang mau menyalakan tombol manual mode, mereka lupakan SOP. Bayangkan ya, banyak karyawan yang di on off di rumah, kerja work from home. Yang harusnya SOP pagi buka ini kantor, terus harus ini briefing itu, semuanya bullshit ya, nggak jalan malahan. Jadi harus mode manual berubah total supaya bisa survive di COVID ini. Nah, kami bekerja sama tahun ketiga ini, konferensi nasional kami, ya Connectpedia adalah platform marketplace consultant, di mana multi konsultan ada di sini, dari konsultan IT, saya undang Pak
Kelvin juga bisa berkolaborasi dengan Connectpedia. Konsultan pajak, konsultan ISO, konsultan SDM, konsultan marketing, konsultan branding, dan seluruh konsultan yang dibutuhkan bisnis ya, interior, struktur, dan seterusnya untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, kita bersama-sama bergandeng tangan, bersinergi. Di tahun ketiga ini kami disupport oleh UNER, Universitas Airlangga, di mana kami memberikan anugerah buat pengusaha-pengusaha yang bisa survive COVID-19 ini dan tidak shutdown, tidak close down punya bisnis punya mereka, melainkan tetap bagaimana menjaga karyawan tetap nggak sampai di PHK. Nah, Connectpedia disupport oleh UNER, Universitas Airlangga, yang mana kita akan memberikan award itu di tanggal 22 Oktober. Jadi konferensi tahunan yang ketiga ini akan berlangsung 3 hari penuh, 30 narasumber, semuanya pembicara dari Jakarta dan Surabaya, dari pagi hingga malam, diakhiri dengan awarding. Mungkin teman-teman tadi sempat lihat video profile highlight tahun lalu, itu ada 800 audiens, 4 hari berturut-turut ya di Hotel Garden Palace, Surabaya. Di tahun 2018, 2 tahun lalu kita di Landmark Mall, ada kurang lebih 500-600 audiens, dan target tahun ini kita bisa di 1000 audiens selama 3 hari berturut-turut. Nah, saya sampaikan ini talk the walk and walk the talk, kurang lebih apa ya. Marketing consultant ini kan dituntut, ya, kamu sendiri bisa ngelakuin enggak? Konsultan itu iso ngomongi, iso ngelakoni, belangkoni gitu ya. Iso bilangi nggak iso ngelakoni. Konsultan itu konseng usul, konseng atasi gitu ya, konsultasi gitu ya. Jadi banyak istilah-istilah itu yang saya temukan dan akhirnya, wah enggak bisa nih, cara jual kita nggak bisa cuman promosi, tapi harus memberi bukti, bahwa bukti yang bicara. Nah, ya puji Tuhan dari Connectpedia ini berkembang, malah klien-klien kami banyak yang baru itu dari referensi partner-partner yang ada di Connectpedia. Jadi 70-30 ya, terjadi sejak 2019, sebelum corona. Dari strategi marketing yang kami lakukan, email broadcast, WA broadcast, kemudian seminar di hotel tiap bulan, dan seterusnya, lakukan radio talk show tiap Senin ya di Smart FM, grupnya Kompas. Saya di Kompas sudah 5 tahun, buku-buku saya juga dicetak di Kompas Gramedia. Cuma menyumbang 30% aja teman-teman ya. Sedangkan 70% klien baru kami adalah dari referensi. Itulah Connectpedia ya, platform komunitas yang mana mereferensikan klien satu sama lain antar konsultan yang beragam jenis. Nah, saya awali itu supaya membangun trust aja buat teman-teman, bahwa apa namanya, kalau nggak ada trust teman-teman bisa aja setengah jam lagi keluar dari Zoom meeting ini ya, pembicaranya nggak menarik ini ya, ngomong tok itu ya, bacot ya, banyak cocot gitu ya. Ya, saya coba awali supaya teman-teman nggak ngantuk, maaf omongan saya agak kasar. Saya punya prinsip only marketing can drive innovation ya. Hanya marketing yang bisa mendrive inovasi. Loh Pak, bukannya finance atau IT itu juga bisa drive inovasi. Ya, mereka drive inovasi tapi after ada marketnya kan, after mereka bikin market potensialnya, forecastingnya, baru mereka bikin IT supaya bisa ambil market itu. Kalau nggak ada marketnya, kita bikin produk sebagus apapun, ya nggak bisa jualan, ya sama aja bohong. Mending menurut saya ada marketnya baru kita bikin produknya, atau istilahnya palu gada. Apa lu mau gua ada, apa market butuh gua bisa. Itu ya. Dan saya dapat lisensi dari CIM, dari UK dan EME, American Marketing Association, sudah 10 tahun terakhir ini, dan kerjasama dengan Kompas, Gramedia, dan Smart FM sudah 5 tahun terakhir ini. Ini klien-klien kami, teman-teman mungkin lihat, banyak korporasi BUMN-nya, Kalbe, OVO, ya, Sampurna, Bank BCA, dan seterusnya. Pabrik baja Spindo, ini beli-beli juga dari grupnya Jarum ya, PGN Nasional, Gas Negara, dan seterusnya. Nah, kami fokus pada survei pasar, research consulting, ya, lebih kepada ambil data market, kemudian survei kepuasan pelanggan, bikin produk baru, inovasi produk baru, kemudian pelatihan marketing di bidang marketing analis ya, lisensi dari internasional, dan klinik konsultasi kepada business owner, khususnya bidang marketing dan inovasi. Tapi kalau ada owner yang tanya terkait IT, ya saya kasih ke Pak Kelvin aja ya, pakarnya IT, Pak Kelvin di Davinti. Oke, itu aja sekilas informasi dari kami ya. Mungkin teman-teman berkenan bisa follow Instagram pribadi saya @dswsandiwayudi. Nanti juga bagi yang bertanya di forum ini saya akan berikan buku Stupid Marketing. Sebentar, saya tak ambil. Sebentar aja ya, Pak. Nah, maaf, agak jauh tadi saya di kantor ini ya.
karyawan sudah pulang semua, saya sendirian di kantor. Soalnya kalau di rumah takut koneksi saya jelek, nanti putus-putus nggak enak sama panitia. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saya bagi yang bertanya di chat nanti, saya kasih buku Stupid Marketing, bisa tinggalkan nomor WA, email, saya kirimkan ke teman-teman semua. Ya, ini buku sudah 10 kali cetak di Gramedia, pustaka utama, bestseller untuk topik marketing yang stupid ya. Artinya marketing yang always keep learning. Bukan stupid marketing itu marketing yang bodoh, tapi always keep learning. Sesuai singkatannya, searching opportunity, theoretical research, utilize idea, penetrate market, incredible research, dan do review. Spirit Steve Jobs ya, stay foolish, stay hungry. Tetap bodoh, tetap lapar ya. Kita kalau orang marketing ini kalau nggak belajar hal baru terus, maka ketinggalan momen, ketinggalan zaman, dan kita nggak bisa bersaing. Jadi teman-teman kalau di bidang marketing harus punya pola pikir setiap hari ada yang baru. Setiap hari ada challenge baru, setiap hari ada pesaing baru, setiap hari ada customer mencekno yang baru gitu ya. Setiap hari ada supplier yang kurang ajar yang baru dan seterusnya. Nah, ini harus dipikirkan oleh orang marketing. Marketing dan sales beda ya teman-teman ya. Kalau sales ini kan lebih fokus pada penjual. Kalau marketing lebih bicara pada strategi pemasaran. Ada S1, S2, S3 pemasaran. Saya S3 saya doktor di bidang marketing pemasaran. Saya juga dosen, Pak Kelvin juga di Ciputra Universitas di Mandala. Saya dosen tamu kebanyakan di Trisakti ya, di Untar, Tarumanegara dan seterusnya. Saya sering undang di BINUS juga di Jakarta. Lebih kepada pemasaran ini ada ilmunya. Makanya ada S1, S2, S3 pemasaran. Tapi yang namanya sales, nggak ada itu saya lihat S1 penjualan, S2, S3 penjualan. Ya, siapapun bisa jadi sales. Maaf ibu rumah tangga yang nggak pernah bekerja di perusahaan pun bisa jadi sales, insurance, asuransi, sales property, dan seterusnya. Karena sales bicara jam terbang, bicara pengalaman negosiasi, presentasi, dia skill follow up, ya itu yang lebih dibutuhkan. Tapi bicara marketing, marketing about data, ya terkait data, scientist, data analis. Jadi kalau teman-teman nggak punya data, maka marketing itu nggak akan maksimal. Amunisinya adalah data, alias database. Ya, saya juga setiap hari berkutat dengan ini. Semakin banyak data akan semakin baik untuk kegiatan marketing soalnya, karena amunisinya banyak. Nah, judul hari ini diberikan oleh panitia marketing konvensional versus digital. Nah, digitalnya saya coba ulas sedikit aja ya, karena mungkin digital marketing ini teman-teman saya kira di forum ini lebih ngerti, lebih paham dari saya karena forum ini kan forumnya Da Vinci ya, which is adalah dunia IT, dunia digitalnya. Ini teman-teman semua saya izin kalau memang saya salah tolong diralat ya, digital mungkin teman-teman lebih menguasai. Saya coba fokus ke konvensionalnya tapi saya kaitkan dengan digitalnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Si Peter Drucker pernah bilang marketing is only two basic functions, which is marketing and innovation. The rest are cost katanya. Terus ada lagi James Cars ini mengatakan marketing is infinite game, ya, permainan yang tidak ada ujungnya itu ya, atau sesuatu yang nggak ada endingnya itu ya. Kalau teman-teman di bidang accounting, keuangan, ya jangan bermain inovasi ya. Ya ikuti buku besar, aturan main, posting, debit kredit sesuai aturannya. Jangan berinovasi. Tapi marketing ini harus ada inovasi, harus sesuatu yang baru terus. Tahun ini kita marketing strateginya A, tahun depan belum tentu bisa A. Tahun ini kita rencanakan, Januari kemarin beberapa klien kami setting target, kita harus revisi, kena corona semua. Nggak mungkin capai 100% yang di awal Januari kemarin. That's marketing ya. Faktor eksternalnya begitu banyak. Makroekonomi itu lebih punya efek yang besar ke marketing. Sedangkan kalau maaf IT atau keuangan ini lebih kepada kontrol internal yang lebih penting. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar marketing, keep stupid, always keep learning. Ya, tetap bodoh, tetap belajar hal baru. Kuncinya di sana. Nah, infinite game ini seperti apa? Marketing and innovation, tadi Peter Drucker, guru manajemen dunia ya, sudah meninggal 2005. Dia tokoh manajemen modern, manajemen modern, Peter F. Drucker. Nah, sebuah model. Kalau ini yang tadi Peter Drucker ini saya ambil quote dari Cars ya. Cars itu ya namanya dosen ya teman-teman ya. Sedikit harus ada basic fondasi ilmunya. Kalau enggak gitu sesat ya. Marketing kalau enggak ada ilmunya sesat itu. Motivator namanya. Ya, saya bukan motivator, saya
engineer, ya S1 saya teknik sipil, S2, S3 saya di bidang manajemen marketing, dan saya seorang dosen, seorang pengajar, ya, dan juga seorang penulis, konsultan, jadi harus dipertanggungjawabkan keilmuannya, nggak bisa asal ngomong ya. Nah, James Carson mengatakan sebuah model permainan yang bertujuan untuk tetap bermain. Jadi marketing bagaimana kita bisa hidup besok ya. Kurang lebih kuncinya kita perlu monitor Pak Ardi, suara saya masuk ke gambar saya Pak, maaf. Biar ada respon Pak. Masih masuk ya Pak? Masih masuk Pak, jelas. Oke, thank you Pak, jelas ya. Maaf Pak kalau bahasanya semakin malam, kalau lembut seperti tadi siang tidur semua Pak. Jadi saya bahasanya lugas aja ya, to the point ya. Buat teman-teman semua ini praktisi, saya kira senang yang to the point aja, yang apa adanya. Jadi nggak usah terlalu bahasanya yang tinggi-tinggi ya Pak. Nah, kalau Infinite Game ini permainan yang tiada akhir, known and unknown player. Kalau kita sepak bola ya, ada kesebelasan A, kesebelasan B, jelas pemain gelandangnya siapa, oh yang sana kipernya siapa, strikernya siapa, jelas namanya, nomor punggungnya ada semua. Ya, tim A lawan tim B kita tahu. Nah, kalau di marketing kita nggak tahu, kita ngelawan siapa. Sebanyak klien yang saya tanya, Pak, head to head kompetitor Anda siapa? Cek mikir, ini perusahaan gede loh, ya lucu ya. Iki gak ngerti siapa pesaingnya, gak jelas juga siapa saja kompetitornya, ini luar biasa. Nah itu marketing memang ya, minimal dia sadar lah, oh ya, apa arti head to head Pak? Nah itu baru saya jelasin ya. Dikira kompetitor, padahal menurut saya itu level di bawahnya, itu bukan kompetitor. Level di atasnya juga bukan loh, itu benchmark namanya, tolak ukur ya. Jadi kita nggak bisa jadikan kompetitor kalau levelnya jauh di atas kita. Nah kita harus tahu lawan sepermainan kita siapa. Nah kalau di sepak bola juga teman-teman semua, ada aturan main 45 menit babak 1, 45 menit babak 2, gitu ya. Paling ada extra time, ada injury time, dan seterusnya. Di marketing ini nggak ada aturan mainnya ya. Siapa yang besar bisa mengalahkan yang kecil, itu zaman dulu. Ya, tapi sekarang siapa yang cepat mengalahkan yang lambat. Saya ulangi ya, it's not the big, it's the small, but the fast, it is slow. Ya. Bukan yang besar makan yang kecil sekarang, tapi yang cepat memakan yang lambat. Itu buktinya Gojek bisa ngalahin Bluebird yang besar apa? Asetnya triliunan. Kalau dihitung Gojek ya asetnya cuma kantor sama server kan gitu ya, nggak sampai triliun lah ya. Tapi teknologinya, copyright-nya atau keilmuannya itu yang relasinya itu yang nggak bisa dirupiahkan memang. Accounting manapun nggak bisa nguangkan. Tapi kecepatannya itu yang mengalahkan Bluebird. No exact rules, tidak ada yang jelas ya. Free to play. Siapa mau main kasar, ciak sana, ciak sini, atau sikat seperti Wings Food, hajar kapal api dengan Cavino-nya, ya itu. Jual harga murah, rugi rapopo, yang penting Cavino bisa masuk di seluruh market. Ya, kapal api kena gerus. Saya bantu kapal api juga, makanya tahu persis kondisi ini ya. Main kasar Wings itu. Mohon maaf kalau teman-teman ada yang dari Wings komplain ke saya, bisa chat ke saya bisa jelaskan biar nggak ada salah informasi ya. Oke, kemudian no finish line, no winner. Nggak ada 45 menit setelah itu wasit semprit peluitnya, siapa pemenangnya, nggak ada. Yang ngumumin menang kalah itu ya market ya, nggak ada wasitnya masalahnya. Keep the game going ya, artinya marketing itu main seterusnya, nggak ada berhentinya. Jadi kalau teman-teman bisnis marketing ini infinite game sebetulnya ya. Kalau teman-teman hari ini belajar di kelas marketing saya, ya kebetulan kami ini ada marketing analis akademi, angkatan ke-7 jalan, mau habis, sebentar akan buka angkatan 8, kursus selama 3 bulan. Berturut-turut setiap Sabtu kita ketemu, 12 kali pertemuan, jadi Sabtu 12 kali, total 3 bulan. Baru bisa dapat sertifikat internasional marketing analis. Saya punya kelas marketing analis akademi, itu saya ajarkan semua teman-teman yang ikut kelas saya bagaimana melakukan analis data. Nah, dari data customer, data pesaing, dari data omset penjualan, data repeat order, dan seterusnya, itu baru tahu persis kondisi jeroan perusahaan teman-teman semua. Nah, dan tidak ada yang sama. Rumusnya, metodologinya sama, cara analisisnya. Tapi data ternyata dinamis sekali. Nah, kalau data kita nggak update, maka kita nggak akan bisa jadi pemenang. Kita hanya bisa mendahului atau tertinggal. Ya,
pemenangnya bisa berubah-ubah. Contoh tahun ini Shopee nomor 1 ya, saya dapat data Shopee ini tahun lalu masih Tokopedia, sekarang Tokopedia nomor 2, nggak ada yang tahu. Ya platformnya Shopee lebih major sekarang, punya Shopee Pay, punya apa yang mungkin foodnya masih GoFood ya, masih kuat ya, tapi Shopee dia lebih menang di banyak ekosistem yang lain. Ya, tahun lalu kami datang ke 2 tahun lalu ke Gojek, tahun lalu kami ke Tokopedia di Tokopedia Tower ya di Jakarta. Komunitas kami itu juga sharing-sharing dengan teman-teman di Tokopedia. Ya, basically Tokopedia kan si William ya, sudah di Hangzhou sekian lama, dibimbing sama Jack Ma. Nggak tahu dikasih mainan apa lagi sama Jack Ma itu, si William ya. Oke, kemudian self-improvement, kalahkan diri Anda. Jadi yang kalau marketing ini lawannya bukan orang lain sih, bukan perusahaan lain. Tim kita sendiri, internal kita sendiri, mental kita sendiri. Saat ini perang mental ya teman-teman semua. Ada 2 pabrik sepatu yang saya kenal baik ownernya. Yang satu ngomong gini ke saya, Pak Sandi, saya itu loh Pak setiap lebaran itu panen Pak. Karena orang-orang dapat uang THR beli sepatu baru. Wah naik sekolah ini momen kami Pak. Karena anak-anak sekolah ini mintanya sepatu baru ke orang tua murid. Tapi tahun ini Pak acur Pak. Dua-dua saya nggak dapat. Ya, kenapa? Karena mungkin sebagian sudah di PHK, mal-mal tutup, PSBB, nggak ada yang beli sepatu. Nah, kemudian anak-anak sekolah online Zoom, maaf, dari pinggang ke atas saja gurunya lihat, pinggang ke bawah nggak dilihat dia pakai sepatu, nggak ngapain beli sepatu baru, kan gitu ya. Hancur Pak omset saya, sepatu saya ini. Tapi ya pabrik sepatu lain nggak ngomong gitu, ngomong ke saya gini, Pak Sandi, saya ajarkan karyawan saya segera shifting Pak, karena marketnya sepatu medis ya Pak, petugas medis luar biasa Pak. Saya langsung ganti arah, kemudian saya support ini Pak, bikin sepatu untuk kuli bangunan, konstruksi bangunan. Karena kan ini salah satu dari 10 sektor yang PSBB masih boleh jalan itu konstruksi. Jadi saya supply market ke sana Pak. Wah luar biasa Pak omset saya. Loh lucu ya, sama-sama pabrik sepatunya, sama-sama jualannya sama, skalanya sama. Tapi yang satu lihat itu adalah tantangan, ya. Yang satu lihatnya peluang. Makanya nggak heran kata krisis dalam bahasa Mandarin Chinese itu Weiji katanya. Krisis itu bahasa Inggris, teman-teman bisa cek di Google Translate sekarang juga. Kata krisis dalam Mandarin itu Weiji. Weixian, the Wei, Jihui the Ji. Weixian itu dangerous, bahaya. Ji-nya dari kata Jihui, opportunity. Jadi orang China itu sudah paham persis. Kata krisis itu 2 belah mata pedang, ya. 2 mata pedang, yaitu sisi Weixian, dangerous, dan sisi Jihui, sisi opportunity, sisi peluang. Nah, bagaimana kita menyikapi COVID ini sebetulnya? Teman-teman ini perang mental sebetulnya. Bukan nyalakan pemerintah, harus bikin gerakan kami, koalisi menyelamatkan Indonesia, Indonesia ya rapopo sing masalah ya awakmu dhewe kan gitu ya. Yang masalah diri kita sendiri, nggak usah nyalakan keadaan. Jadi sebetulnya lebih kepada kita bagaimana lihat sisi positifnya dari bisnis kita di COVID ini, sedemikian kita bisa efisiensi apa ke depan. Nah, jadi tidak ada namanya pesaing, kalahkan diri Anda sendiri, self-improvement. Terus benchmarking adalah pemacu semangat. Jadi teman-teman benchmarklah perusahaan-perusahaan yang lebih major dari Anda. Lihatlah yang lebih baik. Kalau mereka bisa sama-sama makan nasi ya, kenapa kita nggak bisa? Mereka bisa, saya pasti bisa. Nah, tinggal pikirkan caranya, belajar dari mereka. Berpikir 2-3 langkah ke depan. Jangan ambil keputusan gegabah karena bisa jadi malah cilaka. Oke, Pak Brian, Pak Kelvin, izin. Mungkin kalau ada yang sudah chat, bisa langsung tanya. Supaya saya nggak serasa ngomong sama laptop saya sendiri. Iya, silakan kalau memang ada yang mau chat atau hostnya, saya sampai jam berapa ya? Soalnya saya nggak di briefing ini, berapa lama takutnya saya bablas sampai jam 11 malam ini nanti. Untuk waktunya Gimana? kurang lebih untuk Pak Sandi sekitar 40 menit, Pak. Jadi saya udah jalan berapa menit nih, Pak? Udah jalan sekitar 20 menit. Oke, separuh ya, separuh jalan. Oke, saya agak cepat kalau gitu. Nah, teman-teman semua, getting ahead of competition, kita menjadi lebih cepat. Kuncinya adalah faster ya, bukan bigger. Saat ini kalau bigger, perusahaan-perusahaan besar ini repot karena cost operasional terlalu besar. Overhead-nya terlalu tinggi. Omset sangat berkurang, overhead tinggi, mati dia. Profitnya hancur. Bagaimana kita kan ada 2 cara, meningkatkan omset atau nurunkan cost. Itu supaya meningkatkan profit ya, omset dinaikin atau cost diturunin.
Ya, nah tapi kalau omset dinaikin agak susah Pak, daya beli masyarakat masih belum spending powernya kurang Pak, karena masih gaji mereka dipotong, kemudian omset perusahaan mereka bisa berkurang. Nah, saya bilang lo cari itu market ASN, aparatur sipil negara itu, pejabat-pejabat itu semua nggak ada yang potong gaji itu, pegawai-pegawai karyawan pemerintahan, itu market yang luar biasa Pak. Ya, ini baru aja sih eselon 4 baru dipotong gaji ya, baru minggu-minggu terakhir ini. Ya, karena banyak yang komplain, kok swasta dipotong semua, ASN kok enak, aparatur sipil nggak ada yang dipotong gaji. Ini baru-baru aja. Ini market yang mau teman-teman hajar, itu maaf pejabat-pejabat yang mau bikin bisnis kafe, pejabat-pejabat yang mau bikin bisnis apa, itu market kita. Nah, itu peluang marketing ya. Ningkatkan omset atau nurunin cost. Nah, nurunin cost ini bicara overhead yang terlalu tinggi, susah. Makanya menjadi lincah, itu menjadi ramping, menjadi kecil, itu baru bisa lincah. Nah, cost-nya nggak terlalu tinggi. Jadi, small is beautiful, menjadi kecil tapi banyak. Daripada menjadi besar tapi sedikit, mending menjadi kecil tapi banyak. Seperti contoh Gojek. Ya, Gojek itu kan banyak. Ya, tapi yang punya motor, punya mobil itu siapa? Ya bukan Gojek, yang punya adalah ya yang punya motor itu sendiri ya, tidak ada overhead maksud saya. Ya small but many, itu lebih bagus sekali. Nah, miliki grand strategi, rancang operasional taktik, dan rangkul customer Anda. Ini saya konvensional marketingnya di sini nih. Jadi apa sih yang kita harus lakukan? Ini update corona aja, ya data saya 21 Juli ini update 1 bulan lalu ya. Sekarang mungkin ada update yang baru, vaksin anti corona, jurang resesi, ya, dan banyak hal-hal yang menurut saya ini gaji ke-13 nggak bisa stimulus, ya masih ngalor ngidul ya. Yaitu kalau lihat pemerintah kita malah nggak kerja. Ya kita lihat challenge diri kita sendiri aja ya, nggak usah nyalakan orang lain, nggak usah nyalakan keadaan, nggak usah nyalakan pesaing kita. Kalau pesaing kita ada yang tadi pabrik sepatu malah maju kan ya, masa kita nggak bisa ya. Nah, Grand Strategy ini kami kembangkan 12 ya, lisensi internasional kami. Bahwa marketing ini bicara 4 kuadran ya. Ini masih direkam ya. Oke, semoga nanti teman-teman yang nggak bisa ikut rekamannya bisa disimak. Marketing dibagi 2, yaitu marketnya sendiri, pasarnya, dan produk yang kita mau pasarkan. Ya udah, bicara marketing itu bicara itu. Lu punya apa, lu mau masuk kemana gitu ya. Kurang lebih bahasanya gitu. Kamu punya apa, kamu mau masuk kemana. Atau saya balik, kamu mau masuk kemana, kamu harus bikin produk apa. Nah, itu juga bisa. Ya. Pendekatannya 2. Kalau yang tadi, lu mau masuk market apa, lu harus bikin produk apa, itu pendekatan yang namanya kausal. Ya, palu gada, apa lu mau gua ada, itu kausal. Tapi kalau efektual, seperti Steve Jobs awal ngembangin iPod-nya, ya, zaman dulu masih belum ada iPod, yaitu MP3 player ya, itu dikira gila, ini siapa yang laku gitu ya. Dia menciptakan pasarnya sendiri. Jadi dia teori efektual, dia bikin market. Terus jadi dia bikin produk dulu baru cari marketnya. Itu adalah efektual. Nah, ada 4 kuadran, market penetration, product development, market development, dan terakhir diversification ya. Jadi kalau sekarang ini teman-teman masih produknya sama, belum punya produk baru, dan marketnya masih sama, ya masih pasarkan di wilayah Jakarta misalnya, atau wilayah Solo, Jawa Tengah, ya Pak, saya punya produk ini, saya nggak berani inovasi dulu, saya masuk market saya dulu, saya fokus di sini nih, market penetrasi namanya. Jadi nggak cari pasar baru. Dan kalau teman-teman masih setia pada marketnya dan mau produk baru, namanya product development. Ya, marketnya masih sama, tapi produknya produk baru. Yang ketiga adalah, Pak, saya mau masuk ke pasar yang baru, Pak. Tapi produk saya sama sih, Pak, saya kembangin dikit-dikit lah supaya bisa masuk ke pasar yang baru. Nah, itu market development. Yang keempat, diversifikasi. Ini benar totally new, market baru, produk baru. Ya. Oke, saya kasih contoh ilustrasi aja ya, buat teman-teman supaya nggak ngantuk ya. Ini langsung aja. Nah, masing-masing kuadran tadi ada turunannya, ada 3C. C kuadran 1 ada 3, di kuadran 2 ada 3, total ada 12C ya. Nah, ini singkatannya kohesi, continuity, caring, kurang lebih seperti ini. Kalau mau saya penetrasi pasar, ya produknya sama, marketnya sama, berarti saya harus tahu siapa customer yang saya layani.
Saya harus tahu tanggal lahirnya, ulang tahunnya, anniversary-nya, dia punya anak berapa, ya, anaknya hobi apa. Itu kohesi itu lekatan. Semakin kita keep in touch, personal touch dengan mereka, itu rasa sungkan tercipta. Dan percayalah di Indonesia budaya sungkan itu masih kuat, ya. Jadi teman-teman semakin melayani customer, service-nya bagus, mereka akan loyal. Pak, itu kan orang-orang kuno. Ya, yang milenial kebanyakan nggak gitu, yaitu usia 50 ke atas ya, yang digituin masih sungkan. Tapi usia ke bawah, 40, 30 ke bawah, yang cocok yang saya ambil. Nggak peduli kamu sudah pernah nyervis saya seperti apa, saya akan cari yang saya suka dan mungkin lebih murah. Nah, penetrasi pasar juga bicara distribusi. Produk-produk kita rata di market. Jangan sampai produk kita nggak sampai stoknya kehabisan ya. Sales continuity ini jangan sampai pada waktu orang pesen di Shopee Store kita, stok kita nggak update, kita ngomong sorry, barang kosong. Itu kan mengecewakan. Nah, juga holistic caring, ini berarti kita cari supplier, cari pabrik prinsipal, kulaan kita lah istilahnya, kulaan kita lebih murah, supaya kita bisa menjual juga harga lebih kompetitif ke customer kita. Nah, ini bicara penetrasi pasar ya, kuncinya 3C ini aja, fokus ke customer, fokus distribusi, ketersediaan barang, dan fokus ngurusin supplier supaya kita bayarnya agak lama. Jadi cash flow kita bisa muternya bagus ya. Oke, yang kedua kalau kita mau product development, kita kembangin produk baru untuk market yang sama, ya, marketnya existing tapi new product, kita lakukan market captivity, captivated tertawan. Jadi market yang kita tahu persis itu sebetulnya butuh apa lagi sih? Saya tak bikinin produk. Kebetulan saya punya mesinnya, kebetulan saya punya otaknya, saya punya tim IT saya yang bisa nggarap. Klien saya ini sudah puas, tapi kalau dia punya kebutuhan ini ya, coba tak tawari, siapa tahu dia mau tak bikinkan produk baru. Nah, itu market captivity namanya. Jadi marketnya sama, tapi kita gali kebutuhan lain yang mereka belum pernah ambil produk kita, atau kita belum bikin produknya, kita bikin. Nah, price customization ini bicara kustomisasi harga, ya top up, sifatnya add-on. Jadi kita nggak jual bundling, kita jual a la carte, nggak harus beli semua, tapi bisa beli acaran, ketengan ya, bisa beli ketengan. Kemudian yang ketiga adalah convergence of IMC strategy. Oh ya, teman-teman, selain tadi saya kasih buku Stupid Marketing yang di Gramedia ini, bagi yang bertanya, saya akan nanti berikan ya 2 perusahaan, saya akan pilih, nanti saya minta tolong tim dari Davinti Group bisa pilih coaching session dengan saya untuk pertemuan 1 sesi dengan saya 1,5 jam itu $300 teman-teman ya. Bisa tanya ke kantor, bisa telepon kantor besok pagi, saya bluffing atau enggak. Namun khusus buat Pak Kelvin Alendro Susetyo ya, teman saya yang saya hormati, semoga beliau bisa angkat suara juga menyapa saya di forum ini. Nah, saya berikan kesempatan coaching session dengan saya buat 2 perusahaan yang terpilih ya. Khususnya teman-teman yang lagi suffer aja, yang lagi bingung, jangan sampai bunuh diri ya, masih ada jalan keluar kok ya. Bisa ngobrol-ngobrol, tukar pikiran sama saya. Oke, kemudian convergence of IMC strategy yang ketiga, ini bicara masalah, karena produk kita banyak, ya ini produk development kan bicara produknya wakeh ya, nggak cuma siji, nggak cuma satu, tapi beberapa. Otomatis kita kalau marketing kan sendiri-sendiri, promosi sendiri, boncos kita ya. Apa budget yang kita punya? Ya kita konvergensi aja. Kan dalam satu grup, kenapa enggak kita promo bersama, gitu ya. Ya sesekali boleh terpisah, kan punya channel Instagram sendiri-sendiri. Tapi kalau di TV komersial, mahal, ya kenapa enggak sekaligus tuh? Ya, ajak kolaborasi satu holding, asal masih satu holding yang sama. Oke, yang ketiga, placement choice strategy, itu bicara market development. Berarti produknya sama, tapi kita cari market yang baru. Oke, nah kita perlu placement, jadi cari channel baru, cari tempat memasarkan yang baru. Kalau dulu kita tahu bahwa memasarkan berlian tuh Pak, maaf harus di toko berlian di mall Pak. Ya, saya bilang salah. Loh kenapa Pak Sandi kok salah? Yang ke mall tuh siapa? Banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka ke mall? Ibu-ibu Pak. Yang beli berlian itu ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya uang? Yang biasanya beli ya bapak-bapak Pak. Lah ngapain jual di mall? Jual di tempat golf aja. Tempat itu clubbing. Bapak-bapak kaya-kaya itu kumpul di sana itu. Ya, bikin pameran di sana. Bikin promo berlian di sana buat istrinya. Nah, akhirnya alhasil ada hasil ya. Itulah market development yang pola pikirnya
berlian harus jual di mall, sekarang berlian bisa jual di mana-mana ya. Siapa bilang di S Hardware nggak ada jual coklat? Teman-teman kalau mau bayar kasir ya di S Hardware itu ada coklat di situ. Buat siapa itu? Ya buat anaknya lah. Kalau S Hardware kan buat bapaknya, belanja perkakas rumah tangga buat ibunya. Nah anaknya apa nggak diajak? Ya paling nggak bapaknya keluarin omset, ibunya keluarin omset, anaknya juga harus keluarin omset juga. Paling nggak nunggu di kasir anaknya kan lihat, ada coklat Pak, boleh ya Pak ambil coklat Pak. Ya itulah. Jadi memasarkan coklat nggak harus di toko coklat. Di toko perkakas pun laku keras ya. Coba tanya S Hardware. Itu market development teman-teman ya. Nah, community promotion strategy ini bicara kalau marketnya baru, kita bicara gandeng komunitas. Nggak bisa kalau nggak komunitas. Teman-teman kalau mau memasarkan ke pasar baru, kalau nggak gandeng komunitas susah. Nah, kami Connectpedia, ini komunitas yang mungkin teman-teman bisa cek di Connect ID, Instagramnya, atau di Connectpedia ID, websitenya. Komunitas bisnis di Surabaya. Search aja, maaf, bukan bermaksud sombong, komunitas bisnis Surabaya di Google Search, coba tengok kami sekarang di halaman berapa, nomor berapa. Nah, silakan kalau teman-teman mau lakukan promosi, ya cari market baru, khususnya di Surabaya ya, karena kami basisnya di Surabaya, komunitas bisnis yang ada di Surabaya. Oke, kemudian yang ketiga, branding conformity strategy. Nah, ini karena marketnya baru, beragam pasar, ada segmen menengah ke atas, segmen menengah ke bawah, segmen pelajar, segmen orang tua. Ini kan brandingnya nggak jelas nih. Ini Garuda ini buat segmen mana, Citylink buat segmen mana gitu ya. Maka kan nggak bisa, Garuda lebih ke biru, Citylink lebih ke hijau, Citylink lebih kepada middle class, Garuda lebih kepada yang menengah ke atas. Tapi tetap dijadikan Garuda Group, member of All Alliance Star gitu ya. Conformity-nya harus ada bahwa Citylink ini masih satu holding sama Garuda. Jadi servisnya masih bagus, walau harga murah, tapi dia on time, nggak kalah on time sama Garuda. Kalau mau Raja Delay itu Lion Air namanya. Ya. Rusdi Kirana bilang, nggak apa-apa Pak, saya dikenal sebagai Raja Delay. Toh masih customer banyak kok yang naik pesawat saya. Makanya itu Pak, saya nggak kejar on time, saya kejar murah Pak. Karena yang dibutuhkan customer saya bukan on time. Mereka kebanyakan bukan janji meeting appointment, dealing bisnis Pak. Kalau mau dealing bisnis, naik aja Garuda biar nggak tendernya gagal itu ya. Tapi kalau mau pulang kampung, mau mudik, naik pesawat saya aja Pak. Itu kata Pak Rusdi Kirana, owner dari Lion Air Group. Nah, yang keempat diversifikasi, bicara masalah product co-creation, media connectivity, creative HR ini apa? Karena produk kita baru, market kita baru, maka kita bikin produk kalau bisa based on survei, based on customers insight. Jangan bikin produk terus baru dipasarkan, pasti gagal. Jangan cari pasar, baru bikin produk, ketinggalan. Kompetitor yang lebih sugih, lebih kaya, lebih punya modal, pasti lebih masuk duluan. Kita kalah modal. Jadi kalau mau diversifikasi, cari marketnya, kembangkan bersama pasar. Ya. Kemudian media connectivity strategy, bicara masalah bagaimana antar media massa, channel-channel yang kita punya bisa terkoneksikan antara online, offline, konvensional, digital, ya, radio, koran, buku, TV, dan seterusnya. Kita bisa connecting each other supaya bisa menguatkan image kita. Dan tim HR kita harus gendeng ya. HR ini human resource kita. Kalau teman-teman mau diversifikasi produk, timnya nggak gendeng, alias kreatif gitu ya, maka kebanyakan gagalnya. Oke, waktu saya tinggal 5-10 menit ini ya, agak cepat. Secara teori itu kita bicara masalah taktik ya, ini yang praktikal aja. Operation tactics-nya seperti apa? Marketing itu bicara defensif, ofensif, flanking, dan guerrilla ya. Defense bertahan, offense menyerang, flanking muter gitu ya, turn around, turn. Guerrilla ini seperti Jenderal Sudirman. Ya, perang melalui hutan yang mana Belanda nggak mau masuk karena takut malaria. Nah, beliau juga akhirnya sakit malaria dan memenangkan pertempuran Jenderal besar Sudirman ya. Itu contoh. Ini baru semangat kemerdekaan. Barusan nyanyi lagu Indonesia Raya. Jadi semangat merah putihnya masih membara ini. Makanya ingat Jenderal Sudirman. Oke, sudah punya 75.000 teman-teman uang rupiah kita yang baru untuk koleksi. Ya, sudah dijual 10 juta itu di beberapa online. Ya, luar biasa. Kita ini bangsa yang kreatif memang. Ya, beli dulu harga 75.000, beli di Bank BI, ya, online harus antri berapa jam sebelumnya supaya bisa dapat nomor antrian dan ambil di bank. Kemudian setelah dibeli dijual 10 juta. Ini entrepreneur banget. Saya senang dengerin berita tadi siang di Kompas ya. Dan mungkin ada yang beli karena kan kolektor nggak mau repot ya.
dia berapapun pasti dibayar karena seni. Oke, kembali ke laptop ya. Saya banyak ceritanya biar ngantuk. Defensif dan ofensif. Defensif ini mempertahankan, meminimalkan resiko dan mengurangi efek serangan. Jadi teman-teman biasanya dilakukan oleh market leader. Ya, pengusaha-pengusaha besar ini lebih banyak defense sekarang daripada offense. Karena mereka tahu kalau mereka offense, mereka akan membunuh diri sendiri. Ya, karena overhead-nya besar. Nggak mungkin dia offense kasih harga murah. Profitnya kan nggak ada. Nah, profit nggak ada, gimana nggak gaji karyawan? Dia bayar pajak, sedangkan pemain kecil nggak bayar pajak masalahnya. PPN 10% udah ngefek banget loh. Ya, jadi kalau perusahaan besar biasanya defense. Saya sarankan defense bagi perusahaan korporasi yang saya bantu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan startup, nah ayo hajar teman-teman. Ya, bukan yang besar makan yang kecil, tapi yang cepat memakan yang lambat, yang menyerang, ngalahkan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat itu offense. Goliat cuma bisa teriak-teriak ya, dia nggak pernah menyerang Goliat itu. Tapi yang maju duluan si Daud. Ini cerita di Alkitab ya, yang saya percayai bahwa Daud berhasil karena dia melakukan serangan itu. Fokus pada kekuatan kelebihan, dia nggak bisa angkat pedang, dia bawa batu, lempar batu karena dia tahu bahwa kemampuannya bukan bermain pedang. Ya, sama, kita konsentrasi pada kekuatan yang kita punya. Jangan belajar macam-macam. Kalau teman-teman, waduh Pak, saya digital marketing, saya ini orang sebetulnya nggak senang Pak, nggak senang marketing, nggak suka digital, tapi peluang nih Pak. Gimana? Saat-saat ini kalau teman-teman belajar ya ketinggalan. Jadi gunakan kekuatan yang kita punya, bird in hand ya. Di tangan kita ada burung apa ya, kita pegang burung itu. Ya, jangan pikiran yang macam-macam ya, ini burung sesungguhnya ya. Nah, kita fokus pada kekuatan yang kita punya, kita kembangkan. Itu offense. Nah, kemudian yang ketiga adalah flanking. Kita mengeksplorasi kelemahan dengan beroperasi di area yang tidak diperhatikan. Ya, ada yang bilang blue ocean, inovasi, ya, bikin hal yang baru, out of the box, ya, think of no box, berpikir nggak ada kotak, ya whatever the name is ya. Kurang lebih bahasanya adalah otentik, ya, jangan niru-niru maksudnya flanking ini. Kalau offense itu cenderung, maaf tadi seperti contoh Wings, offense si kapal api, ya, dengan bikin Cavino-nya, itu offense banget. Hajar agar murah. Sekarang bikin ini kecap, ya, kecap sedap, ya, grupnya Wings juga, ya, yang mana hajar kecap-kecap yang bango, yaitu dan seterusnya. Ya, menurut saya nggak bagus lah, karena dia ngantem nanti untuk dirinya sendiri di kemudian hari. Oke, yang keempat gerilya. Gerilya ini perang gerilya. Kelincahan, hit and run, small is beautiful. Cari niche yang sesuai, model outsourcing, kolaborasi, desentralisasi. Ini gerilya ini modelnya si Gojek ya. Berkolaborasi dengan pemilik motor, pemilik mobil, pemilik restoran. Ayo sama-sama yuk, kita tumbuh bersama yuk. Itu gerilya. Ini momen yang tepat, teman-teman. Saat ini gerilya adalah saat yang tepat sebetulnya, bersinergi. Nah, moga di Davinti Group, di sini forum Maesturologi ya, teman-teman bisa berkolaborasi dengan kami, Connectpedia, supaya bisa saling memberikan manfaat ya di era seperti sekarang. Oke, ini saya ilustrasi ya, mie. Teman-teman yang sudah makan, jangan lapar lagi ya. Kalau yang belum makan, lihat ini mungkin bisa lapar, tapi makan sendiri di rumah masing-masing ya. Di sini bukan di seminar di hotel, jadi tidak ada konsumsi dari panitia, makan sendiri di depan laptop. Nah, mie goreng ini kan kita tahu Indomie ini rajanya mie ya, mie goreng. Dia adalah market leader ya, market share terbesar. Sekarang ini dia defense dari apa? Dari mie sedap yang offense. Itu grupnya Wings ya, hajar dengan murah. Berapa? 20-30% di bawah harganya Indomie loh, Wings ini. Gila, gendeng ini. Ya, maaf segmen tertentu yang masih loyal seperti saya, keluarga anak saya itu masih doyannya Indomie, memang mahal pun dibeli. Tapi yang maaf segmen tertentu, ya beralih akhirnya ke mie sedap ya. Nah, terus ada juga yang Blue Ocean, ya, ngikutin zaman-zaman ini, ramen-ramen gitu ya, khas seperti Korea, seolah-olah padahal ya produk Indonesia dewe ya, produk Indonesia sendiri. Tapi cita rasa Korea terus ditunjukkan tuh artis Korea yang ganteng, siapa. Itu adalah membangun image bahwa ini loh berbeda, ini Indomie kekinian gitu ya. Mie goreng kekinian nih, kamu makan ini seperti serasa di Korea nih.
Seperti itu, samyang lah, jenis-jenis kayak gitu ya yang lagi dikenalkan ya, sejenis samyang KW Indonesia. Tapi marketnya besar loh. Ternyata milenial lebih memilih nih, anak saya juga sering kalau misal ke Superindo kemana, Pak beliin samyang ya, satu pak 15-20 ribu, 5 kalinya harga Indomie ya. Tapi nggak apa-apa lah, dia suka, saya beliin. Nah, yang asli tuh samyang asli. Kemudian itu teknik flanking yang gerilya, ini Sarimi lakukan ya, bakmi mewah serasa makan mie di restoran, itu mie gepeng, ya, mie yang lain lah, isi 2 dan seterusnya. Ini untuk menyerang market share-nya Indomie, tapi dengan cara yang unik, yang tidak menyerang secara langsung, yang nggak head to head, toh juga cara berbeda memarketingkannya ya. Nah, coba lihat tuh gambarnya mie sedap sama Indomie. Apa bedanya? Enggak ada bedanya tuh. Gambar piringnya aja sama, telurnya sama. Oke, lanjut ya, jangan lapar ya. Yang terakhir adalah the weapons, senjata marketingnya. Jadi senjata marketing ini yang daily ya di sini. Saya utek-utek klien-klien saya itu di sini sih, produk up-nya gimana, harganya salah setting enggak, promosinya apa, mungkin distribusinya salah, ya. Kemudian ngukur tim sales produktivitasnya mungkin nggak tepat, orang-orangnya kurang training atau kurang dilatih negosiasi skill, presentasi skill, proses SOP kerjanya mungkin di tim marketing masih acak-adul, harus disempurnakan supaya kerjanya lebih cepat dan seterusnya. Ini membangun ambience physical evidence kantor atau tokonya biar lebih menarik orang datang. Nah, ini kerjaan sehari-hari untuk klien ya, ngotak-ngatik ini. Ini bicaranya taktikal. Kalau yang tadi grand strategi itu yang 12C, itu lebih kepada jangka panjang. Kalau ini jangka pendek ya. Teman-teman, ini 8P istilahnya. Jerome McCarthy 1962, kembangkan marketing mix, bauran pemasaran, kembangkan 4P. Product price promotion sekarang berkembang sampai 8P. Nah, IMC, terakhir saya akan ending dengan digital, nanti kurang 2 slide lagi Pak Adi. Silakan sesi tanya jawab. Semoga teman-teman masih hidup semua, masih dengerin saya ya. Semoga bermanfaat aja. Integrated Marketing Communication. Ini yang bicara AMC. Nah, AMC itu apa komponennya teman-teman? Komponennya adalah iklan, advertising, baliho, koran, TV, ya, radio itu advertising untuk mass media. Artinya above the line, banyak orang yang dengar, banyak orang yang lihat, banyak orang yang nonton, itu advertising. Public relation ini terkait event-event, pameran, kita adakan CSR, ya, corporate social responsibility, itu adalah public relation. Kita banyak yang nggak bisa lakukan ini, public relation. Mall-mall ditutup, mana bisa pameran ya. Biasanya bulan-bulan gini ada tour travel fair, ada beauty fest. Nah, sekarang nggak bisa semua. Kemudian ada sales promotion, ini juga harus lakukan. Ada promo kemerdekaan, promo September ceria, dan seterusnya nanti ya. Tim sales juga harus diperhatikan secara visit atau telepon telemarketing dari kantor. Direct marketing bagi brosur, pasang banner, ya street banner, kemudian digital marketing. Nah ini yang menarik ini. Email broadcast, WA broadcast, Google Ads, dan seterusnya. Saya kira sedikit aja, ini slide terakhir saya. Yang pasti ada PSO ya, paid, earn, share, dan own. Paid ini paid media, Instagram Ads, Google Ads, siapa Ads, nah itu yang kita bayar ya untuk dapatkan traffic, engagement, dan seterusnya, follower, dapat konversi, call to action. Nah, kalau earn ini kita publisitas, biasanya di endorse, ya, dimasukin press release, dimasukin media, diliput tanpa biaya, ya mungkin kita kasih barter, kasih makan lah si selebgramnya atau youtubernya, diundang, kasih hadiah atau dibayar berapa fee-nya. Share ini yang kita kelola sendiri, sosial media kita sendiri, ya kita harus kelola dengan baik. Own media ini purely website kita, karena domain hosting kan kita kendalikan, asal nggak ada konten pornografi, nggak ada yang ini dinas kominfo nggak ada masalah, konten kita nggak berbau sara ya, pemecah bangsa, harusnya sih nggak masalah. Oke, digital marketing kalau slide terakhir ini saya sarankan mainkan semua teman-teman, karena ini momen yang tepat ya, melakukan Instagram Live rutin, ya seperti hari ini EduClass, Zoom yang dilakukan oleh panitia, ini kan memberi manfaat, ini juga perlu untuk branding. Nah, oke, to learn more, Bapak Ibu bisa teman-teman ikutin follow Instagram kami di @slc marketing, di Instagram Connectpedia, Connect ID, dan IG pribadi saya @dsw_sandiwayudi. Ini nomor telepon saya, bisa cek tadi, saya kasih 2 ya, perusahaan yang bisa coaching session dengan saya, senilai $300. Kalau nggak percaya bisa telepon kantor, tanya ya, pura-pura aja. Mbak,
ngomong sama Pak Sandi satu sesi 2 jam berapa gitu ya. Saya nggak bluffing ya. Khusus buat teman-teman semua. Saya kasih 2 perusahaan untuk bisa konsultasi dengan saya. Terima kasih Pak Ardi, Pak Brian, Pak Oke, Kelvin, terima kasih. thank SRC you Pak Marketing, Sandi, thank Research you. Consulting Training, thank you. Ya. Sorry baru buka videonya Pak Sandi, baru dapat aksesnya ini. Oh iya, Pak Kelvin, nggak apa-apa Pak, santai aja. Thank Santai. you for coming ke Ya. acara Kika Pak Sandi. Thank you Ya, very thank much. you Pak, sama-sama. Jadi, teman-teman ini Semoga bermanfaat jangan ya. disia-siakan teman-teman waktu bersama Pak Sandi ini jarang-jarang ini bisa diundang ya Pak Sandi ini waktunya sangat sibuk sekali teman-teman ya. Satu hari ini saya ada 3 webinar Pak, pagi, ya, Pak, siang, ya? malam luar Pak. biasa Ya. Pak. Jadi ini Pak Sandi kekuatan ini, yang terakhir untuk Bapak ini dan teman-teman semua. Pak Sandi ini sudah masternya teman-teman di bidang marketing ya. Di bidang marketing udah berapa Pak. tahun ya Pak ya? Keep stupid. Untuk pengalamannya Pak. Kita 15 tahun lebih Pak. 15 tahun teman-teman. Jadi 15 tahun ini beliau ini sudah benar-benar menggalami marketing. Dulu saya sempat ini juga sempat di Markplus ya dulu kita ketemu pertama ya Pak ya. Ya betul Pak. Pas awal Markplus dari guru awal saya udah, Pak Hermawan, iya, benchmark Pak kami Hermawan. Pak. Saya udah makan malam beberapa kali dengan beliau. Guru saya Pak, Markplus guru saya Pak Hermawan. Iya. Nah ini calon penerusnya ini Pak. Amin, didoain Pak. Ini Pak Kelvin, saya aminin dulu doanya. Thank you. Teman-teman, mumpung ini ada Pak Sandi yang memang dia jago di marketing teman-teman. Teman-teman ayo manfaatkan waktu ini, momen ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman bisa bertanya, kasih pertanyaan. Teman-teman agak kebingungan apa soal marketing. Nanti Pak Sandi bisa jawab. Ini benar-benar dari ahlinya. Silakan teman-teman tanya sebanyak-banyaknya, digali. Kalau bisa sampai sampai ini tenaganya terkuras habis ya Pak Sandi. Ya ini parade Pak, dari pagi ada acara, siang lanjut klien, webinar, lanjut lagi sama Bapak. Saya tapi passion di sini sih Pak. Ya. Saya sempat makan tadi, puji Tuhan bisa sempat makan balik kantor lagi Pak, karena takut di rumah koneksi kan jelek ya, nanti nggak enak sama teman-teman di sini. Saya apresiasi ini, saya lihat ada Pak Gregorius Satrio, ini tim saya ini. Yang membantu membuatkan slide, saya berikan kredit buat Bapak Gregorius Satrio ada di sini, saya lihat Pak. Ini tim saya. Angkat suara dong Pak Greg. Suara aja Pak, mungkin kalau nggak video nggak apa-apa deh. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak. Iya, yang bikinin ini Pak, apa namanya slide saya, tim saya Pak Kelvin, Pak Gregorius. Saya tadi izin, saya mau berikan kredit karena slide-nya kan bagus ya Pak. Itu yang bikin bukan saya Pak. Oke. Ya, boleh mungkin silakan ada beberapa pertanyaan ya Ardi ya. Saya kembalikan ke Ardi kembali. Sekali lagi Pak Sandi, thank you ya for coming Pak Sandi. Ya, thank you Pak, sama-sama Pak. Kita saatnya berkolaborasi sinergi Pak, yang kita nggak bisa sendiri. Maka saya senang dapat undangan dari Pak Kelvin. Saya tahu persis Bapak sudah lama nggak ketemunya di online Pak ya. Ya Pak Sandi. Oke Pak, thank you Pak. Sudah menyapa saya. Thank you, nggak apa-apa Pak, santai aja. Monitor aja Pak, di mute aja nggak apa-apa. Ini banyak pertanyaan Pak Adi, silakan kalau mau nanya. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak atau Ibu ya, Hosea. Kebetulan tadi barusan saya kontak juga beliaunya. Ini dia bidang usahanya di distribusi air mineral Pak. Oke, baik. Pertanyaannya adalah baik marketing konvensional atau digital, semuanya pasti perlu diferensiasi. Tapi kenapa diferensiasi yang unik itu seringkali ditolak di awal? Tapi justru di akhir justru berhasil kayak gitu. Jadi misalkan dia kasih contoh ayam goreng KFC yang dulu jual CD musik artis-artis gitu kan dan paket makan, awalnya responnya nggak bagus tapi ternyata juga laris kayak gitu. Iya, laris Pak. Betul. Terus yang terbaru juga TikTok Pak. TikTok dulu beberapa tahun yang lalu bahkan sempat dihujat. Dianggap receh ya Pak ya. Iya, dianggap anak alay, receh itu ya. Ternyata sekarang wah monetize money Pak. Gila, iklan di TikTok nggak murah loh sekarang. Iya. Sekarang iklan di TikTok minimal $200 kayak gitu. Nah, itu kira-kira kenapa Pak kalau menurut dari pandangan Pak Sandi? Ya, berarti itu kan masuk diversifikasi Pak. Ya, market baru, produk baru. Pak Hosea mungkin mau bikin air mineral baru ya. Ini salah satu contohnya Cleo Pak. Cleo itu grupnya Avian ya. Bikin produk galon itu yang ada tentengannya Pak. Jadi galon itu kan numpeknya ke dispenser kan susah tuh. Dia pegang bodinya galon yang 19 liter itu Pak, supaya bisa dipegang tangan ya. Kemudian tutupnya berupa ini Pak, kalau yang botol yang gede galon ya. Kalau yang botol mineral 500 ml
Si Cleo itu bikin tutupnya berupa corong, Pak. Bukan yang puter skrup seperti itu, tapi ada seperti kunnya ya. Ya, jadi tujuannya supaya bisa buat gelas, Pak. Dan kalau memang itu jatuh pun, ya, misal dia lepas gitu ya, yang kena itu adalah kunnya, bukan tutup yang dratnya bunder itu, karena nggak bersentuhan langsung dengan tanah. Itu kan untuk hygiene ya. Nah, itu adalah sosok yang menurut saya inovatif, kreatif, tapi perlu mengedukasi pasar. Kenapa ini perlu saya bikin? Jadi bikin story sih Pak Osya. Menurut saya kalau nggak ada story-nya, seperti saya tadi itu, dari tadi teman-teman nggak pernah saya itu nyalesin diri saya nyalesin Connectpedia ke forum ini dengan cara yang sifatnya sharing. Nah, story seperti itu. Jadi teman-teman menurut saya kalau mau mengedukasi market dengan cara yang baik, bukan hard selling yang pushy gitu ya, memaksa, tapi bisa menarasikan seolah-olah kita bercerita. Saya menarik itu Tokopedia. Teman-teman tahu iklannya Tokopedia yang ada si bapak benahi jam, dia reparasi jam, nggak terasa anaknya dari kecil, nggak pernah diperhatikan sampai besar, menikah, tua, ini di TV komersial ya, sampai anaknya sudah tua, dia baru sadar. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Pernah nggak iklan lihat televisi, Pak? Mungkin teman-teman semua di sini banyak milenial nggak punya TV kali ya, karena lihatnya YouTube semua sekarang. Tapi di YouTube juga ada itu, Pak. YouTube juga ada ya. Ya, bercanda, Pak ya. Malam semakin malam dibikin serius ngantuk, Pak. Nah, itu kan berarti message yang mau disampaikan, kalau Anda nggak mau berlalu waktu begitu cepat, pesenlah Tokopedia. Pesen Tokopedia 1-2 hari nyampe di rumah Anda. Nggak usah bertunggu berhari, minggu, berbulan-bulan. Sebetulnya message itu yang mereka mau sampaikan ke market. Iklan itu maksudnya bicara seperti itu, ya. Terus iklan Aqua, Bapak mungkin tahu. Ada Aqua, ya, dikira Sandi Sundoro, padahal si Sandi siapa itu yang pelawak itu? Sandi Sundoro kan penyanyi ya, kan modelnya sama. Kalau Sandi Wahyudi saya, Pak, ya. Bukan siapa-siapa. Ya, dia sampai panggil keliru, terus ada yang kejedok pintu karena lupa bahwa belum buka pintu. Ada Aqua gitu ya, istilahnya dia kok nggak fokus 100%, fokus kalau mau minum Aqua fokus. Itu message yang diberikan, lu kalau pesen Aqua dikasih merek lain, lihat tengok, bisa mbak Aqua 1 mbak, kan kita bilang di restoran gitu kan, keluarnya waiternya mbaknya ngasih merek Cheers atau Club atau whatever gitu ya. Kadang kita diam aja, ada nggak pernah, mbak saya tadi ngomong apa, Aqua, bukan Club gitu ya, kan nggak mungkin. Bukan Cleo, bukan Cheers. Ya kita diam aja. Itu message-nya di TV itu Pak mau mengedukasi, lu kalau mau pesan Aqua fokus, mata dilihat, yang keluar Aqua sungguhan atau bukan. Itu maksudnya Pak. Jadi kalau Bapak punya produk inovatif, distribusi air mineral, perlu mengedukasi dengan cara bercerita. Dan itu konsisten Pak, nggak bisa cuma sekali 2 kali, tapi membangunnya bisa berbulan atau bertahun-tahun. Moga bermanfaat Pak Osya. Berarti memang butuh waktu ya Pak ya untuk mengedukasi pasar Pak ya. Iya Pak, bisa bulan, tahun, bertahun-tahun, bahkan lebih Pak. Si Jack Ma itu Pak mendirikan Alibaba 9798 ya. Tahun 99 dia mau give up Pak, 1-2 tahun tabungannya habis. Dia mau give up, kemudian kumpulin 18 stakeholdernya, istilahnya teman-temannya. Dia kan celengan dari teman-teman tabungan awalnya. Dipanggil di apartemennya di Hangzhou. Ya puji Tuhan ada 3 tahun lalu saya bisa ke sana, saya tanya supir taksi di Hangzhou, Mayun itu Jack Ma Pak. Dia cerita, kalau Ma itu dulunya kiri, tapi sekarang bisa sukses karena dia punya keyakinan bahwa yang dia bikin Alibaba suatu kelak bisa berhasil. Akhirnya tahun 2099 dia ngomong sama 18 timnya, kalau lu mau kerja sama saya, kerja nggak bisa 8 jam, 10 jam. Saya minta kalian 16 jam sehari kerja sama saya. Kalau kalian masih mau Alibaba ini berkembang, ya kita akan IPO 3 tahun lagi, 2002. Tertawa semua temennya. Iki wong edan, wong gendeng, ini orang gila ini. Perusahaan sudah mau bangkrut masih ngomong mau IPO. IPO itu listing ya di Go Public di Shanghai Stock Exchange. Nah, banyak waktu itu timnya akhirnya meninggalkan karena daripada ikut orang gila, mending nggak jadi gila, saya keluar aja, saya jual saham saya. Ya alhasil banyak, ya tinggal beberapa gelintir orang yang tinggal sama Jack Ma. Dan memang enggak 2002 sih, 2005-2006 baru berhasil IPO, dan 2010 masuk ke NYSE ya, New York Stock Exchange, NYSE, dan menjadi perusahaan dengan kapitalisasi market terbesar. Dan sekarang Jack Ma menjadi orang terkaya nomor sekian. Teman-temannya semua gigit jari itu yang meninggalkan dia. Iya ya,
Ngapain dulu aku kok ngatain dia gila? Kata Jack Ma, kata orang-orang sekarang gini, kalau kentutnya Jack Ma pun didengar sama banyak orang sekarang. Maaf ya. Kalau yang ngomong Sandi Wahyudi mungkin nggak ada yang dengar, tapi kalau kentutnya Jack Ma dihirup ya, didengerin. Kalau sekarang, kalau mungkin dulu Jack Ma kentut ya semua ya pergi semua kali ya waktu dia belum berhasil. Nah, sekarang Alibaba bisa seperti itu ya karena konsistensinya memang edukasi pasar. Di China itu kan belum melek teknologi semua. Dia yakin ini peluang besar, ini peluang besar. Ya akhirnya dia konsisten dan bisa membangun. Sampai dia kan sakit ya, sekarang sudah di take over oleh timnya yang senior, sekarang dia jadi chairman aja, karena mungkin kecapean kali ya. Ya kasihan juga sih. Ya itu Pak, mengedukasi pasar Pak Us ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Pak Os ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini ditanggapi dari Pak Petrus ini Pak Petrus Wijaya. Ya. Pak Petrus, mudah-mudahan saya minta tolong Pak Petrus untuk kasih info ke saya kontaknya ya. Saya nanti akan dikasih buku ini katanya dari Pak Sandi. Oh semua Pak, semua. Ya. Saya kasih buku semua untuk Ya, teman-teman yang bertanya ya. Jadi tapi buat perusahaan yang beruntung saya kasih 2 coaching session ya Pak. Oke, siap. Jadi pertanyaan dari Pak Petrus ini ada 2 Pak. Pertama, kalau tadi kita ngomongin masalah diferensiasi itu pasti butuh kreativitas ya Pak. Bagaimana ketika kita ini merasa kreativitas kita ini rendah Pak? Solusinya gimana? Itu pertama. Terus kedua, cara kita untuk menunggangi situasi yang ada sekarang dengan kemampuan kita yang ada sekarang itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Pak Petrus berkenan bisa sharing Bapak kayak tadi Pak Usia kan air mineral. Saya kasih contoh aja Pak, biar praktis nggak berteori-teori ya Pak ya, langsung to the point. Boleh chat sekali lagi di host panitianya Pak, Bapak di bidang apa? Supaya langsung contoh praktisnya bisa saya kasih share. Mungkin ada kisah klien kami juga bisa saya share. Nah, kembali ke kreativitas Pak. Oke, Pak, sekali-sekali ya Pak ya, dengerin musiknya Twice, Blackpink Pak. Dengerin musiknya anak-anak muda Pak, jangan Andy Lau terus Pak ya. Ini saya juga mulai belajar sih Pak. Jangan dengerin lagu-lagu yang Bapak masih SMA atau kuliah. Coba dengerin lagu anak-anak kita. Anak saya SMP kelas 2 Pak. Lagu yang dia suka sekarang IU, judulnya Yellow Card. Nah itu Bapak nggak mungkin tahu, mungkin saya tahu Pak. Nah itu cara bikin kreativitas, yaitu mendengarkan musik yang kita asing kita dengerin. Baca buku yang kita nggak suka, kita paksa belajar. Pakai baju yang kita nggak suka, kita paksa pakai baju itu, Pak. Ngelewatin jalan yang kita nggak suka, biasanya ke kantor lewat jalan A, kita ganti rute. Itu, Pak. Biasanya bangun pagi jam 7, pagi, ayo bangun jam 5. Ya, biasanya Bapak bangun jam 4, ayo bangun jam 10. Ubah kebiasaan kita, itu kreativitas akan muncul. Jangan membuat pattern, Pak. Jangan membuat pola. Semakin kita bikin pola, semakin kita nggak kreatif. Akan terjadi formalitas normatif, yaitu rutinitas. Jadi keluarlah dari rutinitas, itu adalah saran saya Pak, supaya kita bisa keep kreatif. Nah, Pak untuk maaf Pak Petrus, mau ngobrol langsung nih sama Pak Sandi, boleh? Oh boleh, senang Pak. Selamat malam Pak Sandi. Halo malam Pak Petrus, ada di mana Bapak? Di Surabaya, Jakarta, di mana Pak? Di Surabaya Pak. Oke, Surabaya. Harusnya kenal saya nih Pak ya. Sudah mungkin pernah ketemu saya atau belum Pak? Maaf. Baru kali ini, Pak. Oke, di bidang apa Pak Petrus? Ini saya baru mulai penjualan untuk sabun cair. Baik Pak. Jadi sabun cair, jadi ada sabun pencuci piring dan sebagainya itu. Bikin sendiri atau maklen Pak? Labeling dari produsen lain atau gimana? Maklar Pak. Maklar, jadi bukan reseller, trading ya? Berarti Bapak bukan pemilik brand ya? Bukan. Oke, baik Pak. Ada kendala apa saat ini Pak? Yang jadi masalah itu adalah sekarang ini kan banyak produk yang seperti itu gitu loh Pak. Kan jadi inovasi-inovasi, kemudian penjualan itu kan juga marketingnya kan juga saling selisihnya nggak banyak, jadi jatuh-jatuhan gitu loh. Jadi bisa dikatakan berdarah-darah gitu loh. Channel yang Bapak jual selama ini di mana aja Pak Petrus? Ini baru mulai Pak, baru mulai. Berarti masih belum ada customer sama sekali ya, baik secara offline maupun online ya? Ya, belum ada. Data juga belum ada. Datanya cuma hanya dari kontak-kontak personal, kontak yang ada di nomor HP aja. Baik, harga jual Bapak dengan pasar yang ada, harga jualnya kalau di kuadran itu sama dengan yang di kuadran 1, Pak. Kuadran 1, berarti market penetration ya? Ya. Produknya sama, marketnya sama. Berarti pesaing Bapak begitu banyak, karena Bapak juga nggak punya brand sendiri, gitu kan? Iya. Nah, marginnya Bapak ambil dari mana? Ambil ini kan trading ini, kulaan dijual lagi ya? Iya bisa dikatakan seperti itu.
Jadi sistemnya dropshipper, Pak. Dropshipper, oke. Ya. Baik, saran saya Pak untuk COVID ini, saya kira market yang ada di depan mata itu adalah, maaf saudara, relasi yang pasti ya tetangga itu kan pasti butuh cuci piring Pak, nggak mungkin cuci tanpa sabun cuci piring ya. Yang saya tanyakan itu adalah kan Pak Sandi tadi bicara tentang Kreativitas ya. kreativitas ya. Ya Pak. Kreativitas itu berarti kan kita di luar kebiasaan kita. Oke. Nah, apakah itu yang pertama, apakah itu gak dianggap gila? Jadi orang nangkep ini kok tadi Pak Sandi kan bicara tentang Kristen ya Pak. Seperti Nabi Nuh itu kok bangun kapal kok gak ada hujan, gak ada angin, kok bangun kapal segitu besar nih gitu loh. Iya, edan gitu ya Pak. Jadi bisa dianggap orang ini mungkin sudah gak waras, mungkin kehabisan waktu. Nah, kemudian yang kedua, itu kalau saya masalahnya kreativitasnya sangat rendah Pak. Jadi untuk penetrasi pasar itu juga sulit gitu loh. Nah itu apakah ada cara lain? Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Petrus. Semoga teman-teman semua dari pertanyaan Bapak punya masalah yang sama juga dan bisa terjawab juga ya. Untuk kreativitas memang gini Pak, kan tadi Bapak bagaimana supaya kita stay kreatif dan nggak kehabisan ide. Langkahnya adalah yang pertama mengganti habit Pak. Kebiasaan kita ini kan terpola. Mandi jam berapa, makan jam berapa, dengerin lagu apa, baca buku apa, ke kantor lewat rute mana. Coba diganti Pak. Karena akan ada kejenuhan. Dan kalau sudah kejenuhan di kepala ini mikirnya gampang-gampang Pak. Kalau ngadepi masalah omset turun ya, biasanya omset turun tak kayak promo. Ya wis ngono promo, nggak ada ide baru. Ya karena otak ini maunya yang gampang Mbak. Tapi kalau otak kita latih setiap hari berpikir terus, ya cari rute baru, cari cara cari minum, misalnya Bapak minum pakai gelas, cobalah minum pakai sesekali pakai bukan gelas yang biasanya, gelas yang warna lain ya, misalnya seperti itu ya, atau pakai tumbler. Ganti pola kita. Jadi otak akan selalu ada stimulus terus Pak. Neuron-neuron kita ini terus nyambung terus gitu loh Pak. Karena kalau kita sudah rutinitas, neuron kita nggak ada yang koneksi baru. Ada titik kita ini nggak bisa kreatif. Karena kreativitas tercipta saat ada neuron-neuron baru Pak. Jadi kalau teman-teman di COVID ini, banyak pengusaha itu yang malah jadi star sekarang. Karena neuron-neuronnya terpasang, dia nggak mau menyerah, dia mentalnya kuat, dia malah bikin terobosan baru ya. Tapi banyak pengusaha yang maaf stres sekali karena nggak berani ngapa-ngapain, takut salah, tambah takut jeru, tambah boncos gitu ya. Berpangku tangan, itu malah sakit Pak malahan. Ya, mentalnya sakit, malah fisiknya sakit juga. Jadi kalau kreativitas sebetulnya bukan karena situasi, tapi karena diri kita setiap hari men-challenge diri kita dengan hal yang baru. Pak, saran saya download Spotify, dengerin motivational speech Pak, podcast ya, podcast motivational. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tergantung Bapak search-nya. Itu sangat bagus Pak, inspiratif. Saya setiap hari melakukannya, dengerin motivasi dari Spotify. Ini contoh Pak, bahwa saya pun perlu disuntik motivasi terus, walaupun saya dikenal di Surabaya, oh ini Pak Sandi DSW motivator, kebetulan saya bukan motivator, saya ini pengajar aja sih Pak ya, pengajar aja. Nah, perlu juga memotivasi diri sangat penting. Terus gini Pak, you are what you read, you are what you listen, you are what your friend is ya, you are, artinya gini, Anda adalah yang Anda baca, Anda adalah apa yang Anda share di grup-grup WA, Anda adalah apa yang Anda omongkan sendiri, Anda adalah apa yang Anda lihat, Anda adalah apa yang Anda baca, Anda adalah apa yang Anda dengar, dan seterusnya Pak. Semakin kita banyak baca, lihat, dengar, share informasi grup WA yang nggak bagus, ya itulah diri kita. Sesungguhnya kita hanya copy-paste Pak, kebiasaan kita. Jadi kalau mau kreatif, ya bacalah yang kreatif, ikutin seminar-seminar kami di Connectpedia, sekaligus promosi ya Pak ya. Karena nggak ada satupun selama kami berdiri Pak, 7-8 tahun ini ya, SLC punya kantor sampai sekarang, tidak ada satu judul seminar pun yang sama persis Pak. Itu yang men-challenge tim saya, Pak Sandi ini gendeng, dan kalau banyak motivator lain atau konsultan lain mengulang-ulang judul yang sama, sampai detik ini pun tidak ada satupun judul yang sama. Dan setiap minggu kami ada webinar, Pak. Itu challenge sih. Jadi artinya teman-teman tim saya harus belajar buku terus, belajar banyak hal baru, supaya ilmu kita terus ada update. Itu contohnya. Nah, bagaimana kalau COVID tadi ya Pak ya, lebih kepada Bapak ini kan reseller. Dengan harga yang seperti sekarang, sudah hancur-hancuran, makan margin seperti apa. Pak, saran saya Pak, jadilah ikan yang besar di kolam kecil Pak, daripada
jadi ikan yang kecil di kolam yang besar. Saya ulangi ya Pak ya. Jadilah ikan yang besar di kolam yang kecil Pak, ketimbang jadi ikan kecil di kolam besar. Jadi artinya Bapak kalau memang maaf kolamnya terlalu besar, ya Bapak terlalu kecil size-nya. Saran saya cari, apalagi Bapak baru memulai kan, ya cari bisnis lain yang menurut saya pemainnya sedikit, maksud saya itu kolam kecil itu pemainnya sedikit, dan Bapak yang mulai nggarap seperti itu. Ya kurang lebih ngomong gampang Pak, ngelakuin susah saya tahu. Ya kami pun juga mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana kita bisa tetap survive, bikin produk-produk apalagi ya, itu juga kita masih belajar. Ya moga menjawab ya Pak. Kalau saya kira gantian buat teman-teman lain yang bertanya Pak, takutnya terlalu lama di sini. Silakan Pak Ardi. Pak Petrus, semoga jawaban dari Pak Sandi tadi menjawab pertanyaannya ya Pak. Nanti mungkin Pak Petrus beruntung bisa dapat yang free calling ya. Free coaching itu ngobrol santai Pak, tapi ada output hasil diskusinya untuk ya, mudah-mudahan Pak Petrus salah satu yang beruntung ya Pak. Ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya ada dari Pak Pandu. Pak Pandu ini mau menanyakan tentang teknik marketing yang seperti kalau kita tahu startup raksasa ya Pak, kayak Ruang Guru, Tokopedia segala macam. Yeah. Itu dari pandangan Pak Sandi seperti apa? Apakah seperti itu efektif atau enggak? Mereka ini sering banget ibaratnya kayak membakar uang kayak gitu kan. Gunanya untuk menguasai stasiun TV, menguasai bahkan all platform media, ingin mereka kuasai kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Sandi itu seperti apa? Oke. Ya, baik Pak. Saya kebetulan 2 tahun lalu ke kantor Gojek, kantor pusatnya ya di Jakarta, dan tahun lalu di Tokopedia. Kuncinya mereka sebetulnya basically main core bisnisnya jual data sih Pak. Kok bisa saya katakan demikian? Bukan jual layanan. Karena banyak promo diskonnya Pak, free ongkir, itu mereka rugi sesungguhnya. Nggak ada duitnya. Dapat potongan cashback berapa persen, nggak ada untungnya Pak. Jadi mereka jual data kemana? Ya contoh Gojek ya Pak ya. Mereka jual data itu kepada bank, Pak. Loh, kok bisa bank, Pak Sandi? Ya, bank ini kalau mau minjemin uang, Pak, kredit ke customer, kan biasanya minta KTP doang, Pak. Ya, belum tentu disurvei juga, tapi KTA, kredit tanpa agunan, langsung dicairkan. Waktu diambil uangnya, orangnya sudah ngilang, nggak ada. Ternyata alamatnya nggak sama dengan yang dia tinggali kan, ya. Jadi mereka kerjasama dengan Gojek. Mereka nggak mau kasih KTA tanpa data dari Gojek. Kenapa? Karena Gojek lah the real data Pak, bukan alamat KTP-nya. Gojek akan meng-capture, oh Pak Ardi ini KTP-nya ada di Surabaya, misalnya. Pak Ardi izin Bapak daerah mana Pak? Saya Citraland rumah saya Pak. Saya di daerah Surabaya Timur Pak. Timur, oke. Misal Pak Ardi KTP-nya alamat Surabaya Timur. Tapi Pak Ardi ini dilihat aktivitas beli GoFood-nya kok ke Surabaya Selatan ya, daerah Rungkut misalnya. Wah, ini dari sini ke rumah ke sini, jam sekian ke sini. Nah itu di capture Pak, dikasih ke bank. Maaf contoh ini Pak Adi, ilustrasi ya Pak, bukan bermaksud Bapak, biar teman-teman ada ilustrasi. Pak Adi waktu pinjam KTA di bank itu nggak mau data KTP Bapak itu sampah, belum tentu benar maksudnya. Nah akhirnya dia ambil data dari Gojek, oh Pak Ardi ini tempat tinggalnya di sini nih yang asli, di daerah Surabaya Selatan, bukan Surabaya Timur. Karena dia pesan-pesan GoFood mesti ke sini nih antarnya. Pesan dari Tokopedia ke sini nih. Ini pasti rumahnya udah. Nah, real Pak, data itu dijual ke bank dan bank itu yang membayar rupiah data yang dibeli kepada Gojek atau Tokopedia. Demikian apa? Itulah keuntungan mereka. Jadi sesungguhnya Tokopedia kemarin bocor itu bukan bullshit, itu sesungguhnya itu. Ya, diakui kok. Ya, yang namanya public relation Tokopedia mana mau ngakui bobroknya ya. Tapi hackernya yang mengakui dan diulas di Kompas TV, memang jebol Tokopedia. Ya memang dijual sih ke black market ya. Jadi apa namanya, teman-teman semua kalau mau masuk, Pak saya mau bikin kayak Gojek, sudahlah, nggak usah mimpi. Yang di belakang mereka itu gajah-gajah semua, ya raksasa mungkin. Bikin yang mereka nggak bikin. Kalau mereka sudah punya nggak usah bikin. Loh Pak Sandi kok Connectpedia bikin macam Tokopedia para konsultan? Ya karena mereka nggak akan bikin sih, nggak ada duitnya kok. Wong kita ini komunitas, kita cuman saling mereferensikan antar konsultan, ya kita cuman marketing strategi aja dari SLC Marketing sendiri punya marketing strategi bikin Connectpedia. Jadi siapa yang mau bikin Tokopedia? Enggak gitu kan? Karena enggak mungkin si Tokopedia bikin
khusus konsultan nggak ada duitnya. Beda kalau untuk makanan, minuman itu kan pasti banyak orderan ya. Kalau konsultan siapa yang butuh, nggak semua butuh konsultan kan? Oke, kurang lebih itu Pak. Tadi dari siapa pertanyaannya saya lupa. Dari Pak Pandu, Pak. Pak Pandu. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat Pak Pandu. jawab. Ya, jadi mereka nggak bakar duit Pak. Mereka dapat duit dengan cara jual data. Oke, semoga bermanfaat. Oke. Ini masih belum ada pertanyaan lagi dan kebetulan kita waktunya juga sudah habis, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. saya ucapkan terima kasih sekali ke Pak Sandi atas waktunya malam ini. Luar biasa sekali ilmunya. Kita jadi belajar banyak sekali sama Pak Sandi malam ini. Semoga bermanfaat Pak. Pak, nanti saya recordingnya minta ya, yang Bapak harus rekam. Saya mau pasang di YouTube juga Pak, supaya sharing kita malam ini nggak cuma kepada teman-teman yang ada, cuma banyak orang juga nanti bisa nonton lagi. Oke, saya tunggu ya. Ucapkan terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir. Sebelum saya akhiri, saya ada satu informasi yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak. Oke. Sebentar teman-teman. Saya akan share screen. Oke, jadi spesial buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini yang menginginkan adanya pingin bisnisnya lebih berkembang lagi. Kita ada spesial akses 14 hari free trial untuk teman-teman yang mau punya toko online sendiri gitu ya. Belum keluar Pak gambar Bapak, maaf Pak Arti. Oh, sorry, belum keluar ya? Di tempat saya belum keluar Bapak punya makanya. Sudah keluar Pak? Belum, masih hitam Pak. Cuma sudah ada tulisan has started screen sharing, tapi belum ada muncul gambar. Mungkin di tempat saya aja, nggak tahu kalau di tempat Pak Brian atau Pak Kelvin mungkin sudah keluar. Oke, sebentar. Coba saya share screen lagi Pak. Nah, jadi rekan-rekan, tadi yang tanya kan ada Pak Petrus, Pak Osea, ada Pak Pandu, dan tadi Ibu siapa. Bisa info ke saya Pak, saya untuk kirim bukunya. Dan saya pilih 2, tadi mungkin siapa dan siapa, saya kira Pak Ardi aja yang pilih perusahaan mana yang dikasih ya. Oke. Oke Pak, ini informasi terakhir saya sampaikan ke teman-teman semua yang hadir di sini. Kita ada khusus untuk teman-teman, kita adakan namanya special access 14 hari free trial toko online untuk Storlogy. Jadi Storlogy ini adalah jasa layanan toko online gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin punya toko online sendiri dengan fitur yang profesional, dengan tampilan yang oke gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan akses free trial ini. Jadi teman-teman bisa dapat akses free trial ini gratis teman-teman. Caranya gimana? Pertama, teman-teman bisa buka storlogy.com di website Storlogy kami. Ada tampilannya di situ, teman-teman bisa buka, lalu teman-teman bisa klik coba gratis 14 hari. Kayak gitu. Atau kalau misalkan bingung, teman-teman bisa hubungi tim kami. Kita ada 2 orang tim sales kami. Yang pertama Ari di 0877-6152-2574 dan ada Indra 0857-7256-3776. Nanti ini juga akan saya share ke teman-teman semua yang hadir di sini. Jadi kalau misalkan nanti mau dapetin free trial-nya bisa langsung menghubungi mereka atau langsung klik yang klik website kami gitu aja. Jadi jangan dilewatkan teman-teman karena ini benar-benar salah satu cara untuk teman-teman bisa naikin bisnis teman-teman ke next level kayak gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan. Oke, itu aja informasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ke Pak Sandi Wahyudi atas ilmunya yang telah di-sharingkan malam hari ini. Luar biasa sekali Pak. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan bosan-bosan. Kita selalu ada kegiatan seperti ini sebulan 1-2 kali. Jadi nanti akan kita infokan lagi ketika kita punya kegiatan-kegiatan yang menarik seperti ini untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman pengusaha. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan terakhir, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Malam, sukses buat teman-teman semua. Sukses semua buat teman-teman semua. Merdeka ya. Ya, merdeka. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Yuk Pak, saya izin dulu ya Pak. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you.